Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Malam ini bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah di kelompok doa pada malam ini. Kita akan mengawali ibadah kelompok doa kita dengan berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang telah memelihara kami. Engkau Allah yang telah menuntun kami. Sampai saat ini kami boleh ada semata-mata karena anugerah-Mu, semata-mata karena kemurahan-Mu. Bersyukur karena malam ini kami boleh bersama-sama anggota kelompok doa untuk beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami dalam ibadah ini dari awal hingga selesainya. Segala sesuatu yang kami lakukan menyukakan hati-Mu, kami sekalian diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, serta mengucap syukur dan memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Lewat pujian, kami perlu Kau Tuhan, yang selalu kita memerlukan Dia di dalam kehidupan kita.
Sungguh tanpa Tuhan kita tidak mampu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar doa kita kepada Allah. Mari kita melihat dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah sembuhkan dia. Puji Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikannya. Menjadi tema kita, hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, bahwa ternyata di dalam bagian ini dikatakan, diungkapkan, ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terlalu banyak orang-orang yang sedang di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, secara khusus dengan kesehatan mereka. Itu sebabnya mereka rela untuk berjam-jam, berhari-hari meluangkan waktu mereka untuk berada di sebuah tempat yang disebut kolam Betesda. Di sana mereka menunggu sebuah pertolongan. Mereka rindu agar mereka memang sembuh dari penyakit. Tidak sedikit orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dikatakan di dalam bagian ini, ada orang yang buta, ada orang yang timpang, ada orang yang lumpuh. Mereka semua membutuhkan
kesembuhan dari Tuhan. Tetapi masalahnya, apakah mereka semua mendapatkan pertolongan Tuhan pada saat yang mereka inginkan? Ternyata ketika kita memperhatikan dalam bagian ini, ada satu orang yang juga sedang berada bersama-sama dengan orang yang buta, orang yang timpang, orang yang lumpuh. Dan satu di antara mereka ada yang cukup lama menderita. Ada sekitar 38 tahun ia mengalami penderitaan sakit. Dan 38 tahun ini bukanlah waktu yang singkat baginya. 38 tahun ini bukan waktu yang pendek. Saya percaya bahwa betapa berat perjalanan kehidupannya. Lalu, kalau kita melihat, adakah Tuhan memperhatikannya? Apa yang Tuhan buat untuk orang yang 38 tahun ini, yang sungguh membutuhkan kesembuhan, yang sungguh membutuhkan pemulihan kehidupannya? Apa yang Yesus kerjakan baginya? Yang pertama, yang Yesus lakukan kepada orang ini adalah Dia memperhatikan kehidupan orang ini. Yesus memperhatikan. Yesus tidak mengabaikan orang ini. Sekalipun kelihatannya orang ini adalah orang yang cukup tidak berdaya, yang hampir-hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam kolam untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi Allah mempunyai cara yang lain. Yesus mempunyai cara yang lain untuk menolong dia, untuk memulihkan keadaannya, untuk menyembuhkan dia. Yesus menaruh perhatian yang cukup besar kepadanya. Dari sekian banyaknya yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pada waktu itu, orang yang mengalami penderitaan 38 tahun ini, Yesus menaruh perhatian yang cukup besar kepadanya, dengan tujuan bahwa dia mengalami mujizat Allah. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita ini sepertinya diabaikan oleh Tuhan, tidak dipedulikan Tuhan. Tetapi kita keliru. Sesungguhnya Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang tepat untuk melakukan hal-hal yang baik. Dia selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia selalu memperhatikan, memperdulikan kita. Dia tidak mengabaikan kita. Seberat apapun pergumulan kita, Dia selalu ada. Bagian yang kedua yang dapat kita lihat, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang ini? Yesus menyembuhkan orang ini. Yesus menyembuhkan, memulihkannya. Ayat 8 hingga ayat yang ke-9, saya mengulangi bagian ini. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yesus tidak sekedar menaruh perhatian, kepedulian kepada orang yang membutuhkan pertolongannya ini, tetapi sebuah tindakan yang besar yang Yesus lakukan kepadanya adalah dengan memulihkan keadaannya, yaitu menyembuhkan dia dari penderitaannya, dari penyakit yang dialaminya. Tidak masuk ke kolam untuk mendapatkan kesembuhan itu, tetapi dengan cara yang lain Yesus melakukan, menolong orang ini. Dia tahu pergumulannya, dia tahu kekuatannya. Karena orang ini memang tidak berdaya,
hampir selalu dia tidak punya kesempatan untuk lebih dulu masuk ke kolam. Itu sebabnya Yesus menggunakan cara yang lain, menyembuhkannya hanya dengan berkata bahwa bangunlah, angkatlah tilapmu, berjalanlah. Hanya dengan sebuah perkataan yang artinya bahwa betapa Allah memiliki kuasa yang luar biasa, yang sesungguhnya tidak perlu kita ragukan. Apakah pertolongannya itu cepat atau lambat? Tetapi bagi dia selalu melakukannya tepat pada waktunya. Memang terkadang kita merasakan bahwa pertolongan itu terasa jauh dari kita. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Seberat apapun pergumulan hidupmu, mungkin engkau tidak mengalami penderitaan seperti orang yang diceritakan di dalam bagian ini. Tetapi ingat, mungkin saja engkau memiliki pergumulan-pergumulan hidup yang berat, pergumulan-pergumulan hidup yang lain. Yesus selalu memperhatikan, Dia selalu ada untukmu. Dia ingin memulihkanmu, menolongmu di dalam pergumulan hidupmu. Bagian yang ketiga yang dapat kita lihat, apa yang dilakukan Yesus kepada orang yang memiliki pergumulan di dalam penderitaannya selama 38 tahun ini. Yesus mengingatkan supaya tidak berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, memang terkadang ada orang yang sakit karena akibat virus, tetapi juga ada orang yang sakit karena dosanya. Dan ternyata Yesus mendapati orang ini di dalam penderitaannya selama 38 tahun ini akibat dosanya, akibat kesalahan yang telah dia lakukan. Kenapa kita tahu bahwa ini karena dosanya? Ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya bahwa ternyata orang ini mengalami penderitaan bertahun-tahun akibat dosanya, akibat dosa yang tidak diselesaikannya. Lalu mengapa Yesus menaruh perhatian yang cukup besar kepada orang ini? Tidak saja masalah penderitaannya yang diselesaikan oleh Yesus, tetapi juga dosanya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan, bukan saja ia disembuhkan, tetapi juga dosanya diampuni. Sehingga ketika dosanya diampuni inilah dia disembuhkan. Yesus menaruh belas kasihan yang begitu dalam, begitu besar kepada orang ini. Tetapi dia mengingatkan dia, engkau telah kusembuhkan, engkau telah kupulihkan. Tapi ingat, jangan engkau melakukan dosa lagi, supaya jangan engkau menderita lebih berat dari apa yang engkau derita sekarang ini. Itu pesan Yesus kepadanya. Lalu setelah orang ini mendengarkan perkataan itu, dia keluar dari bait Allah. Dia pergi menceritakan bahwa dia sudah sembuh. Dia mengatakan bahwa yang telah menyembuhkan aku, yang telah memulihkan keadaanku adalah Yesus. Dan orang-orang yang mendengarnya, tentu mereka merasa heran. Tetapi sesuatu yang luar biasa Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan orang ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mungkin kita tidak mengalami penderitaan secara jasmani seperti orang ini, tetapi mungkin juga kita mengalami pergumulan dengan kehidupan rohani kita. Mungkin dosa yang merintangi kita sehingga kita tidak dapat bertumbuh baik di dalam Tuhan. Ada
tekanan-tekanan kehidupan, penderitaan-penderitaan batin yang kita rasakan. Tetapi kita percaya bahwa Yesus yang sungguh luar biasa menaruh kepedulian, perhatian, dan tidak pernah mengabaikan kita. Dia mau memulihkan keadaan kita, dia mau menyembuhkan kita, apapun penyakit kita atau apapun pergumulan kita. Mungkin kita sedang bergumul dengan kesehatan kita, atau mungkin kita sedang bergumul dengan kehidupan rohani kita. Yesus sanggup menolong kita, Yesus sanggup memulihkan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita kembali, boleh menolong kita, memotivasi kita untuk datang kepada Dia, Allah, sumber pertolongan bagi kita, sumber kesembuhan, sumber pemulihan di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk kami, firman-Mu boleh mengingatkan kami pada malam ini. Kiranya kami boleh diteguhkan, dikuatkan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita pada malam ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, Kala Ku Cari Damai. Kita akan menyanyikan lagu ini dan kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari setiap keluarga yang meluangkan waktunya untuk beribadah pada malam ini, kita mempersiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat bagi kita. Kala Ku Cari Damai, kita menyanyikan lagu ini bersama. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang
Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama pada malam ini. Kita mau menaikkan doa kita untuk memohon pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, para pemimpin kita doakan, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Juga kita berdoa untuk para pemimpin gereja kita, baik yang ada di pusat, di wilayah, daerah, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani secara langsung di jemaat lokal. Tuhan yang memberkati. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan. Ini beberapa hal yang perlu kita doakan bersama-sama. Kita menyerahkan hidup kita, rumah tangga kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pada malam ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kami. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa sebagai permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon agar Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami menyerahkan kepadamu. Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat, pemimpin kami yang ada di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, di desa. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka semua. Setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka untuk kerjakan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menopang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka masing-masing, baik yang ada di pusat, wilayah, daerah, bahkan kami hamba-hamba Tuhan yang melayani secara langsung di jemaat lokal. Tuhan yang memberkati kami sekalian di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, memberikan kami hikmat dan kuasa untuk melakukannya. Sungguh Engkau saja yang dipermuliakan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga yang ada dalam keadaan sakit. Hamba memohon kepadamu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka, sehingga dengan kekuatan kesehatan yang mereka nikmati, Tuhan saja yang dipermuliakan. Engkau kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, topang mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan masing-masing. Ada yang bekerja sebagai petani, pegawai negeri, wira swasta. Apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu menjadikannya berhasil, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat Allah di sepanjang kehidupan mereka. Hamba mempertaruhkan setiap pribadi dan rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menopang kami sekalian, Engkau yang menuntun kami agar apa yang kami lakukan di dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kami menyukakan hati-Mu. Kami selalu menikmati berkat-berkat Allah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Sepenuhnya hidup kami serahkan kepadamu. Kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan berkenan di hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bersyukur karena Engkau sudah menolong kami di dalam ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan menyukakan hati Tuhan. Kami sekalian diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami menutup ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.